Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Basa-Basi Giatama. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Deki Giatama di pelajaran Bahasa Indonesia tentang teks laporan hasil observasi berkaitan dengan kebahasaan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Semoga kita selalu dalam kebahagiaan, selalu bersyukur, tak pernah lupa. Dan tentunya kita berdoa bahwa dunia akan kembali seperti semula dan kita bisa berjumpa dan bertatap muka. Siswa SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang Bapak banggakan, marilah kita mulai pembahasan ini dengan penuh tanggung jawab. Tentunya pembelajaran ini berdasarkan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Berkenaan dengan kebahasaan pada teks laporan hasil observasi. Di sana juga dicantumkan minimal ada 2 teks LHO yang kalian bandingkan baik dari segi kebahasaannya. Maka dari itu saya juga sarankan untuk Anda mengamati beberapa teks sehingga setelah kalian menyimak video ini, kalian mencoba untuk menganalisis sebuah teks LHO berdasarkan kebahasaannya. Saya harap Anda bertanggung jawab dan amanah untuk melakukan hal demikian. Rekan-rekan berpikir yang saya banggakan. Untuk pembelajaran kaidah kebahasaan tentunya kita mengenal nomina dan verba di teks LHO ini. Nomina itu sendiri adalah kata benda. Artinya, kata benda ini bisa berdasarkan pembendaan alias kata ini memang pada kata dasarnya, yaitu belum diberi imbuhan apapun, murni sebuah kata atau yang kita sering dengar kata dasar, dan dia memberi pemaknaan pembendaan, misalnya orang atau yang dibendakan. Ada juga kata turunan yang ketika diberi imbuhan akan menjadi jenis kata nomina, seperti imbuhan pe, imbuhan ke, imbuhan an, kean, pean. Contohnya, tulis. Tulis itu berupa tindakan. Ketika ditambah imbuhan pe, maka akan menjadi penulis. Maka akan bermakna orang, bukan lagi tindakan. T-nya kemana, Pak? Ketika kata tulis, karena diawali kata tersebut oleh huruf T, maka dia akan luluh ketika disisipi atau ditambahkan oleh imbuhan pe. Apalagi huruf yang hilang, Pak? Huruf yang hilang ketika disisipi imbuhan pe, ada huruf P, ada huruf S, dan ada huruf K. Jadi ada P, S, K, dan T akan luluh ketika dihadapkan dengan imbuhan pe. Lalu ada verba. Verba itu kata kerja, berarti sebuah tindakan. Nah, kata dasar yang menunjuk pada sebuah tindakan seperti tulis, baca, minum, lari, pukul, itu kan berupa tindakan. Ada juga didasari oleh pengimbuhan, seperti halnya tadi, nomina. Verba juga akan diberi ciri oleh imbuhan. Ketika ditambahkan imbuhan me, berdiikan, maka akan memberi pemaknaan verba atau tindakan. Atau yang digabungkan, seperti mekan, mei, kayak seperti itu ya. Jadi berdiikan akan memberi makna verba. Contoh katanya, pukul, memukul, disatukan, berita misalnya, ditambah imbuhan memberita, atau digabungkan, memberitai, memberitakan, itu juga bisa. Oke? Menutup, tutupi, itu akan memberi
pemaknaan verba. Maka tadi ada yang disebut kata. Ya, ada kata dasar yang murni tanpa ada sisipan, yang memberi pemaknaan jenis nomina atau benda, jenis verba atau kerja. Ada juga kata turunan ketika diberi pengimbuhan. Seperti tadi, itu yang disebut kata turunan. Kita juga akan berbicara tentang frasa. Kita juga sudah berbicara tentang afiksasi. Ada yang awalan, ada yang tengah, dan ada yang akhiran. Meberdiketersepe, itu awalan. LMR, ELEMER, itu sisipan tengah. Ikanyaan, itu adalah akhiran. Kalau Bapak selalu disatukan supaya ingat. Meberdiketersepe, elemer, ikanyaan, kayak gitu. Ada kalimat definisi sempat disampaikan di video pertama bahwa kalimat definisi adalah penjelasan terhadap sebuah pengertian. Kalau kalimat deskripsi, penjelasan terhadap sebuah rincian. Ada yang disebut kalimat simpleks dan kompleks. Nah, ini yang juga akan kita bahas. Pertama-tama, kita harus mengenal dulu sebuah fungsi kalimat atau struktur gramatikal. Ada subjek, ada predikat, ada objek, keterangan, dan pelengkap. Subjek ini biasanya merupakan sebuah penindak atau pelaku atau yang memberi tindakan terhadap objek atau pelengkap. Jadi dia menjadi sentral yang memberi tindakan. Kalau dia aktif, tapi dia juga bisa berperan sebagai yang diberi tindakan ketika berkalimat pasif. Jadi dia bisa menjadi pelaku, dia juga bisa menjadi korban. Jadi bisa memberi, bisa diberi tindakan. Predikat biasanya akan identik dengan sebuah tindakan, objek. Sama halnya dengan subjek. Tapi kebalikannya, ketika objek itu pasif, maka dia memberi. Sedangkan subjek kalau pasif, dia diberi tindakan. Kalau objek memberi tindakan ketika pasif. Ketika predikat diberi imbuhan di. Lalu objek akan menjadi pelaku ya karena pasif. Jika kalimat aktif maka objek dijadikan penderita. Artinya dikenai. Ada keterangan. Keterangan ini mana suka. Bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Biasanya juga diberi ciri oleh di, ke, dari, pada, dengan, atau yang disebut dengan preposisi, kata depan. Untuk menunjukkan keterangan. Ada keterangan di tempat, ada keterangan ke tujuan, ada keterangan dari asal, ada keterangan pada waktu, ada yang keterangan dengan cara. Ada juga pelengkap. Pelengkap ini biasanya akan bergantung pada predikat. Ketika predikat tidak bisa diaktif-pasifkan, ya atau bukan kalimat transitif, maka dia akan menjadi sebuah pelengkap. Seperti itu. Dia juga akan dilihat dari apakah predikat diduduki oleh kata yang berimbuhan ber. Nah, kalau predikat diduduki oleh imbuhan ber, maka dia setelah kata predikat tersebut, fungsi kalimat setelahnya adalah pelengkap. Nah, setelah Anda memahami sebuah fungsi kalimat, subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap, bagaimana cara menemukannya? Nanti kita lihat contohnya ya. Kita akan tahu dulu tentang frasa. Nah, kunci frasa kita tadi harus tahu bagaimana fungsi kalimat. Seperti subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Karena frasa itu adalah dua kata atau lebih. Ini yang digarisbawahi yang menduduki atau yang dalam satu fungsi kalimat. Jadi ada dua kata atau lebih dalam satu fungsi kalimat. Berarti ada dua kata ini misalnya. Wayang golek berada pada satu fungsi kalimat.
Ketika ada dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat, maka itu bisa disebut frasa. Bagaimana nominanya? Nah, sekarang ketika kalian sudah tahu bahwa ini frasa, bagaimana makna frasanya? Apakah bermakna tindakan? Kalau tindakan berarti verba. Kalau dia merupakan penamaan, maka atau pembendaan, maka dia berjenis frasa nomina. Contoh kalimatnya nih ya, wayang golek sudah menjadi warisan negara Indonesia. Kita cari subjek predikat pelengkapnya. Kita lupakan dulu SPPL-nya. Kita benar-benar cari fungsi kalimatnya. Subjek bisa diberi kata tanya siapa atau apa. Dan tindakan. Jadi siapa atau apa plus tindakan. Siapa yang sudah menjadi warisan negara? Wayang golek. Tidak logis, berarti yang logis pasti menggunakan apa? Apa yang sudah menjadi warisan negara Indonesia? Wayang golek. Nah, ini maka subjek adalah wayang golek. Lalu untuk mencari predikat, tindakannya. Ini sudah kelihatan tindakan, sudah menjadi. Ini merupakan tindakan. Untuk membuktikannya, gunakan pertanyaan bagaimana subjek. Bagaimana wayang golek sudah menjadi. Kata ini tidak bisa diaktifasifkan dan dia bukan merupakan objek karena dia tidak bisa diaktifasifkan, maka dia menjadi pelengkap. Karena dia melengkapi dari kata sudah menjadi. Bayangkan jika kita hanya sampai predikat, maka akan tidak lazim kita mendengarkan kalimat wayang golek sudah menjadi. Ada tanda tanya besar. Sudah menjadi apa? Maka butuhlah sebuah pelengkap. Untuk frasa verba, ingat frasa itu dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Fungsi kalimat itu seperti subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Maka kuncinya di sini. Tolong kalian sangat memahami bagaimana cara menentukan subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Karena itu yang menjadi kunci dalam menentukan frasa dan bahkan untuk menentukan jenis kalimat tentunya. Seperti tadi di sini. Kalian bisa melihat tuh predikat memiliki dua kata, kata sudah, kata menjadi. Maka dia masuk ke dalam syarat frasa. Bagaimana maknanya? Kalau wayang golek bermakna pembendaan kan? Wayang golek, ini benda. Maka frasa nomina. Sedangkan sudah menjadi itu merupakan verba. Cirinya apa? Imbuhan me. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan ada imbuhan yang bisa memberi ciri sebuah jenis kata. Baik nomina atau verba. Kata jadi ditambahkan imbuhan me, maka dia akan menjadi verba. Maka di sini masuk ke dalam syarat verba sebagai bentuk frasa. Sekarang yang pelengkap nih, ada 3 kata. Ada kata warisan, kata negara, dan kata Indonesia. Nah, 3 kata, apakah frasa? Frasa, karena frasa itu 2 kata atau lebih. Berarti bisa 3, bisa 4. Syaratnya yang menduduki satu fungsi kalimat. Maka ini disebut frasa. Frasa apa? Maknanya dia berupa tindakan atau pembendaan. Ini merupakan pembendaan, maka ini disebut frasa nomina. Lalu ada kalimat simplek dan kompleks. Simplek berarti kalimat inti. Inti terdiri dari satu klausa. Klausa itu ada subjek, ada predikat. Berarti satu klausa terdiri dari satu subjek, satu predikat. Contoh, kelelawar merupakan hewan unik. Ada SP di sini yang saya warnai. Ada satu subjek dan ada satu predikat. Maka di sini hanya ada satu klausa. Ini kalian juga bisa temukan di buku paket kementerian yang kalian dapatkan dari perpustakaan. Dan saya harap kalian juga mengkolaborasikan dari bahan-bahan yang lain supaya kalian bisa memahami serta bisa lebih menguasai karena kuncinya berada pada bagaimana Anda bisa menentukan unsur gramatikalnya atau fungsi kalimatnya. Maka di sini kita bisa lihat ini masuk frasa atau bukan.
ada satu kata yang menduduki satu fungsi subjek. Karena hanya satu kata, maka ini bukan frasa. Karena frasa itu setidaknya. Karena frasa itu sekurangnya ada dua kata. Ini ada dua kata menduduki satu fungsi pelengkap. Ini disebut frasa. Ada berapa klausa? Ada satu, yaitu S-nya ya kelelawar, P-nya merupakan. Maka ini simplex, karena hanya terdiri dari satu klausa. Atau kita juga bisa lihat dari makna kalimat. Makna kalimat ini ada berapa tindakan, ada berapa peristiwa, ada berapa pekerjaan, ada berapa perilaku, dan lain sebagainya. Kalau hanya satu, maka itu disebut dengan simplex, karena hanya satu tindakan. Contoh yang di bawah, ini juga hanya satu tindakan. Wayang tersebut berbentuk pipih. Ketika P diberi imbuhan ber, ketika fungsi kalimat predikat diduduki oleh imbuhan ber, maka setelah itu pelengkap. Di sini frasanya ada di subjek dan ada di keterangan. Kita bisa lihat berapa kata yang ada pada satu fungsi. Sedangkan pada predikat dan pelengkap hanya terdiri dari satu kata, maka ini bukan frasa. Nah, ada berapa subjek predikat? Ada berapa klausa? Ada satu klausa, yaitu ada satu S, ada satu P. Dan kita lihat maknanya, tidak ada makna tambahan dalam artian dia hanya memiliki satu pekerjaan. Dia hanya memiliki satu tindakan. Nah, itu yang disebut simplex. Hanya intinya saja. Kalau kalimat kompleks atau majemuk, kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Berarti ada dua subjek atau ada dua predikat. Atau sekali lagi ada dua perilaku atau ada dua tindakan. Nah, maka kalimat kompleks ada yang setara. Cirinya menggunakan koordinatif. Koordinatif itu konjungsi atau kata hubung ya. Ada tetapi dan atau. Nah, contoh seperti ini. Ada subjek, ada predikat, ada pelengkap, ada konjungsi dan. Nah, ini masuk. Menggunakan konjungsi koordinatif atau kata hubung koordinatif. Kenapa disebut kompleks setara? Karena dia melakukan tindakan bersamaan dan itu bermakna bersamaan, penambahan. Tetapi bermakna pertentangan atau bermakna pilihan. Dan ini berarti bermakna tambahan atau bersama. Maka wayang berfungsi menghibur. Kita juga bisa pisahkan menjadi kalimat wayang berfungsi mendidik. Berarti ada dua tindakan. Pertama, wayang berfungsi menghibur. Yang kedua, wayang berfungsi mendidik. Berarti ini kompleks karena ada dua klausa yang terlibat. Tapi kompleksnya adalah setara karena dia memiliki kesetaraan, kebersamaan. Entah menggunakan atau sebagai bentuk pilihan dan sebagai bentuk tambahan dan tetapi sebagai bentuk pertentangan. Kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Ada konjungsi tetapi koordinatif. Pertama ada tindakan aktif pada malam hari dan ada tindakan tidur. Maka karena ada dua perilaku dengan menggunakan konjungsi koordinatif, maka disebut dengan kompleks setara. Ya, ini urutannya. Sekarang kompleks bertingkat. Cirinya menggunakan konjungsi subordinatif. Karena selanjutnya sebaiknya dan lain sebagainya. Subordinatif ini adalah konjungsi paling banyak. Coba kalian untuk mencarinya karena hampir ada 30 konjungsi untuk subordinatif. Ada konjungsi sebab akibat, konjungsi temporal atau waktu, konjungsi cara, dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat contoh kalimat. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Konjungsi karena digunakan atau konjungsi subordinatif, salah satunya karena digunakan pada kalimat ini untuk menyambungkan inti dan anak kalimat. Inti kalimatnya berada di
sebelum konjungsi subordinatif. Jadi, sebelum konjungsi subordinatif, sebelah kirinya, kiri konjungsi koordinatif, itu adalah kalimat inti. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Nah, subjek di sini, predikat di sini ada satu di awal, di kalimat inti. Setelah konjungsi, di sini ada lagi subjek, ada lagi predikat. Ini yang disebut klausa bawaan. Nah, kalian bisa lihat bagaimana klausa ini bisa kita lihat sebagai bentuk dua perilaku atau dua tindakan. Nah, maka ini disebut dengan kompleks. Maaf, ini salah untuk menulis, harusnya kompleks. Jadi, ini disebut dengan kalimat kompleks bertingkat. Kenapa di sini ada K sebagai keterangan? Sebab konjungsi karena itu bisa disimpan di awal kalimat. Karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Maka ini juga merupakan keterangan sebenarnya. Tapi fungsi keterangan ini masih bisa diturunkan menjadi sebuah klausa. Jelas? Jadi satu fungsi keterangan ini, jadi setelah konjungsi subordinatif sebenarnya dia berupa keterangan. Contoh misalnya, kita gunakan contoh lain. Ibu sedang memasak di dapur ketika ayah sedang membaca koran di halaman. Ketika ayah sedang membaca koran di halaman itu merupakan keterangan, yaitu keterangan waktu. Maka dia bisa di depan ketika ayah membaca koran di halaman, ibu memasak di dapur. Tapi keterangan ketika ayah sedang membaca koran itu bisa diturunkan menjadi satu subjek, satu predikat. Siapa yang membaca koran di halaman ayah? Bagaimana ayah membaca koran? Maka ada lagi klausa turunan yaitu ayah dan membaca. Seperti itu. Maka itu disebut dengan kalimat simplek. Ketika kita lihat menggunakan konjungsi subordinatif. Kalian bisa mencari konjungsi-konjungsi tersebut sebagai pelengkap. Apalagi subordinatif itu cukup banyak. Korelatif dia akan menjadi simplek. Korelatif dia mengacu menjadi konjungsi kompleks setara karena dia menjadi pasangan konjungsi. Kalian bisa mengecek konjungsi atau kata hubung korelatif. Dia berpasangan awal dan tengah. Jadi ada dua konjungsi di awal dan di tengah kalimat. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Tolong perhatikan, orang bijak belajar karena ingin bisa. Orang bodoh belajar karena mereka terpaksa. Semoga kita benar-benar ingin bisa dan menjadi terbiasa. Lakukan yang terbaik untuk semua kesempatan yang kamu miliki. Jangan pernah berhenti berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Hanya sakit yang membuat ia istirahat dan hanya mati yang membuat ia berhenti. Lakukan yang terbaik untuk semua kesempatan yang kamu miliki. Jangan pernah berhenti berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Hanya sakit yang membuat ia istirahat dan hanya mati yang membuat ia berhenti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.